करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं देसी रिएक्शन। आज मेरे साथ बैठे हैं तो फ्रेंड, आज की वीडियो का हम रिएक्शन लेकर आए हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टेड और काफी एक्साइटेड है। वीडियो का टाइटल आपको बताते हैं। वीडियो का टाइटल है रशिया मासूकान इंडोनेशिया दाlam daftar negara G8 baru Prabowo masuk Anda dalam tentu masuk kami। काफी डिफिकल्ट टाइटल था, काफी डिफिकल्ट लैंग्वेज है इंडोनेशिया की। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट में बताएं कि रिएक्शन कैसा लगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट वीडियो। वाह, सिप सैम I think his answer was that your enemy does not necessarily be my enemy. Your enemy does not necessarily be my enemy. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Nah, berita yang cukup mantap. Pertama kali ini datang dari pertikaian antar dua negara adiputra, yaitu Mamarika dan Raski Rusia, yang akhirnya turut menyeret nama kita Indonesia nih bos. Akibat pertikaian dua negara raksasa ini, Indonesia pun kali ini tiba-tiba dinyatakan oleh salah satu petinggi Rusia akan masuk dalam kelompok negara-negara G8 yang baru bos, alias negara-negara G8 versi Rusia. Nah, jika negara-negara G8 aslinya merupakan kelompok negara-negara termaju di dunia dalam bidang ekonomi dan politik, bahkan di dalamnya ada Rusia sendiri, lantas siapakah kelompok negara G8 baru versi Rusia ini bos? Apakah ini saingan dari G8 Barat dan siapa sajakah anggotanya yang disebutkan Rusia selain Indonesia? Setelah ini kita bahas bosku. Kemudian berita kedua yang cukup mantap datang lagi dari pernyataan Pak Prabowo di depan seluruh menhan-menhan Asia Pasifik bos. Dalam kesempatan itu ternyata Pak Prabowo pun juga menegaskan bahwa Asia punya cara sendiri untuk menghadapi tantangan dunia saat ini. Bahkan beliau pun mengutip salah satu kata-kata bijak mantan pemimpin terkenal dunia bahwa musuh Anda belum tentu menjadi musuh kami. Hal ini pun diucapkannya di depan para menhan-menhan seluruh Asia Pasifik. Nah, gimana bos? Penasaran berita lengkapnya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas beritanya satu persatu bosku. Oke, berita pertama kali ini datang dari Indonesia yang dinyatakan oleh pihak Rusia akan masuk dalam kelompok negara G8 yang baru versi Rusia bos. Dikutip dari Tribun News, akibat dari operasi militer sangar Rusia ke Ukraina, Amerika pun kini diketahui telah memutus hubungan ekonomi dengan Rusia. Bahkan Amerika dan antek-anteknya di Eropa pun memberi sanksi ekonomi dan menghentikan pembelian minyak serta gas dari Rusia bos. Namun seolah-olah tak ambil pusing dengan hal ini, Rusia pun mengklaim bahwa hal ini malah akan menciptakan titik pertumbuhan baru dunia. Hal itu pun dinyatakan oleh Ketua Duma negara Rusia atau Majelis Rendah Parlemen, yaitu Mr. Vyacheslav Volodin di Telegram pada hari Sabtu kemarin, yang menyatakan bahwa pemutusan hubungan ekonomi tersebut efeknya tidak berarti dan justru menimbulkan kekuatan baru, di mana salah satunya adalah Indonesia. Mantap jos nih bos. Ia pun menyebutkan bahwa telah muncul kelompok negara G8 baru atau koalisi 8 negara yang dianggap termaju secara ekonomi di dunia. Menurut ketua parlemen ini, sanksi barat pun telah mengarah pada pembentukan kelompok 8 negara lain, yaitu diantaranya ada China, India, Rusia, Indonesia, Brazil, Meksiko, Iran, dan Turki. Di mana kelompok ini sebanyak 24,4% berada di depan kelompok negara-negara G8 yang lama dalam hal PDB dan paritas daya beli. Nah, atas tegang, bawah pun tegang nih bos. Artinya kini, Blok Timur pun memiliki kelompok negara-negara termaju dalam bidang ekonomi, di mana salah satunya adalah Indonesia. Bahkan dikatakan bahwa kelompok baru ini berada 24,4% di depan kelompok lama bos,
yang sebenarnya kelompok lama itu terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, Amerika, dan Rusia sendiri. Namun dengan putusnya hubungan Amerika dan Rusia, serta hantaman sanksi Barat Eropa kepada Rusia, maka otomatis Rusia pun mungkin tak dianggap dalam kerjasama negara-negara G8 yang lama. Sehingga Volodin pun mengatakan bahwa Amerika Serikat dengan tangannya sendiri telah menciptakan kondisi bagi negara-negara yang mau membangun dialog yang setara dan hubungan yang saling menguntungkan untuk benar-benar membentuk kelompok G8 yang baru dengan Rusia. Nah, apakah China, Rusia, India, Indonesia, Brazil, Meksiko, Iran, dan Turki akan bersatu untuk menyaingi ekonomi-ekonomi negara-negara elit global dari pihak Barat? Kita nantikan saja berita selanjutnya, bos. Oke, kemudian berita mantap kedua datang dari pidato tegas Pak Prabowo di depan Menhan-Menhan Asia Pasifik, bos. Admin kutip dari Kompas TV dan juga channel resmi IISS. Ini dia channelnya. Dalam forum para menteri pertahanan itu, Pak Prabowo pun menegaskan bahwa negara-negara Asia punya hak prerogatif untuk menggunakan cara diplomasi sendiri dalam menyelesaikan tantangan geopolitik yang meradang. Pak Prabowo juga menegaskan bahwa kami secara sadar bahkan sebelum Indonesia berdaulat, kami telah memilih untuk bebas dan tidak terlibat dalam aliansi militer manapun. Ini karena kami menganggap diri kami harus menghormati semua kekuatan utama dan semua tetangga kami yang merupakan sumber dasar keyakinan ini, ujarnya. Dan beliau pun mengutip pernyataan salah satu pemimpin terkenal dunia yang menjadi korban ketidakadilan, yaitu Bapak Nelson Mandela, bos. Ketika ditanya mengapa beliau menganggap Fidel Castro ataupun Muammar Gaddafi sebagai contoh yang baik, jawabannya ternyata adalah karena musuh Anda belum tentu menjadi musuh kami. Dan Pak Prabowo menyatakan bahwa itulah posisi kami, yaitu posisi Indonesia, bos, yang memiliki hubungan baik dengan berbagai pihak dalam perjuangan kemerdekaan. Beliau pun mengatakan bahwa Amerika membantu Indonesia pada masa-masa kritis. Ia pun juga ingat ketika Australia mendukung kemerdekaan Indonesia dulu, bos, di mana pada masa itu para serikat Partai Buruh Australia pun sampai mogok demi kemerdekaan Indonesia dan para pekerja Australia menolak untuk melayani kargo Belanda. Kemudian Pak Prabowo pun juga mengatakan bahwa Indonesia juga ingat Rusia yang membantu kemerdekaan Indonesia. Dan ia juga mengatakan bahwa China adalah anggota terkemuka dari gerakan anti-imperialisme, bahkan selalu berteman baik dengan Indonesia. Kami memiliki perbedaan, tapi sekarang kita harus menghormati itu semua dan itu sangat penting, bos. Nah, Asia Tenggara sebenarnya Asia selama berabad-abad berada di persimpangan imperialisme, dominasi, kekuatan besar, eksploitasi, dan penghancuran. Kami adalah yang paling terpengaruh oleh persaingan kekuatan besar, dan oleh karena itu kami tiba pada cara kami sendiri, cara Asia, untuk menyelesaikan tantangan ini. Pengalaman bersama kami yang didominasi, diperbudak, dieksploitasi, memaksa kami sekarang untuk berusaha menciptakan lingkungan yang damai, intinya persahabatan, ujar beliau. Nah, jadi kesimpulannya, mengapa Indonesia kali ini tetap pada prinsip politik bebas aktif, non-blok? Jawabannya karena adalah musuh Anda belum tentu menjadi musuh kami. Kita memiliki perbedaan, tapi kita semua harus menghargai itu, bos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang pidato Pak Prabowo di depan para menhan-menhan Asia Pasifik ini? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar.